Hasil pertandingan antara Timnas Indonesia versus Thailand di Piala AFF 2022 berakhir dengan skor imbang 1-1. Dengan hasil tersebut menjadikan laju Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2022 tertunda. Duel telah digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 29 Desember sore waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak oleh gelandang Persib Bandung Mark Klok dari titik penalti pada menit 50. Tapi Thailand yang bermain hanya dengan 10 pemain karena kartu merah Sanerawat Dechmir menit 62 berhasil menyamakan kedudukan dari kesalahan lini pertahanan skuad Garuda. Tembakan jarak jauh Sarah Yuyen mengenai kaki Ricky Kambuaya sehingga berubah arah bola dan mengecoh Nadeo. Laga Timnas Indonesia versus Thailand berakhir dengan statistik yang luar biasa, di mana menghasilkan total 38 pelanggaran untuk kedua tim. Rinciannya Timnas Indonesia 22 pelanggaran, sedangkan Thailand 16 pelanggaran. Selain itu juga menghasilkan 3 kartu kuning dan 1 kartu merah untuk pemain Thailand. Dengan hasil ini Thailand bertahan di puncak klasemen grup A Piala AFF 2022, unggul jumlah kebobolan dari Timnas Indonesia. Dengan hasil imbang ini kepastian Timnas Indonesia melaju ke semifinal akan ditentukan pada matchday terakhir melawan Filipina. Masuk pada jalannya laga. Di awal babak pertama, Timnas Indonesia mengambil inisiatif serangan dari sektor sayap. Umpan silang Egy hampir berbuah gol saat disontek Witan. Namun bisa digagalkan penjaga gawang Thailand. 5 menit babak pertama berlangsung, Timnas Indonesia mendominasi penguasaan bola. Sementara Thailand mencoba upaya dengan memanfaatkan sisi kanan pertahanan Timnas Indonesia. Upaya Thailand membuka keunggulan dengan mengeksploitasi pertahanan Asnawi Mangkualam CS. Laga berjalan alot hingga menit 15 yang menghasilkan total 10 pelanggaran dari kedua tim. 2 menit berselang set play Timnas Indonesia berjalan dengan baik dari sektor sayap kanan. Kerjasama apik ditunjukkan oleh skuad Garuda, Yaakob Sayuri yang bermain melebar lepaskan umpan silang ke kotak 12 pas Thailand. Bola disundul Dendi Sulistiawan namun melebar dari gawang Kitipong. Anak asuh Alexander Pokling lebih tenang dari kaki ke kiri. Maksud kami dari kaki ke kaki. Sementara Indonesia mendapatkan peluang dan langsung mendirect ke lini depan dengan memanfaatkan kecepatan Witan. Upaya Thailand untuk membuka keunggulan lebih dulu masih berjalan sesuai skenario. Sisi Asnawi lagi-lagi menjadi lubang. Sasalak dengan nyaman masuk ke kotak penalti dan lepaskan umpan silang. Beruntung bagi Indonesia bisa diblok Mark Klok dan membuahkan tendangan penjuru untuk Thailand. Pada menit ke-26, Timnas Indonesia memiliki peluang emas untuk merubah papan skor melalui Witan. Witan Sulaiman sukses mencuri bola dari pemain bertahan Thailand namun gagal dikonversikan menjadi gol. Witan berpeluang mencetak gol 80% lebih, namun eksekusinya ke gawang yang kosong gagal. Bola melaju tipis ke sisi kanan gawang Thailand hingga peluit panjang dibunyikan. Keadaan bertahan dengan skor 0-0. Di babak kedua, Timnas Indonesia mendapat penalti dari wasit menyusul handball di Raton. Mark Klok yang maju sebagai eksekutor penalti Timnas Indonesia sukses menjalankan tugasnya. Bola yang mengarah ke pojok kanan gawang Thailand gagal diantisipasi kiper. Dan skor 1-0 berubah untuk keunggulan Timnas Indonesia. 8 menit berselang, Timnas Indonesia kehilangan Egy Maulana Fikri dan digantikan oleh Sadil Ramdhani. Ia dibantu tim medis untuk keluar lapangan dan mendapatkan perawatan. Pada menit 62 pemain Thailand yang masuk di awal babak kedua, Sanerawat Dechmir
Dechmir menerima kartu merah dari wasit. Ia mengangkat kaki terlalu tinggi ketika menekel Sadil Ramdhani yang berlari mengejar bola. Pada menit 70, kombinasi segitiga Asnawi, Yakob, dan Witan begitu sempurna. Namun sayang harus diakhiri dengan tembakan melambung dari Asnawi. 2 menit berselang, Pokling melakukan perubahan dengan memainkan Adesak Kraisen dan menarik keluar Terasil. Pada menit 74, timnas Indonesia hampir menambah keunggulan. Kerjasama apik ditunjukkan oleh Dendi dengan Yakob Sayuri. Umpan Dendi berhasil melewati garis pertahanan dan pemain terakhir Thailand di kotak penalti. Tapi sayang tembakan first time volley Yakob Sayuri melebar dari gawang Kitipong. Hingga pada menit 79, Thailand sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kesalahan lini pertahanan skuad Garuda dibayar lunas oleh Sarah Yuyen melalui tembakan jarak jauhnya mengenai kaki Ricky Kambuaya sehingga merubah arah bola dan mengecoh Nadeo. Pada 10 menit terakhir waktu normal pertandingan, tensi meningkat. Thailand yang kalah jumlah pemain masih superior dengan melancarkan serangan ke kotak 12 pas Indonesia. Sinteyong bahkan memainkan Marcelino Ferdinand untuk meningkatkan intensitas serangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta dan berakhir dengan skor imbang 1-1. Ada 3 fakta di balik kegagalan timnas Indonesia mengalahkan Thailand di Piala AFF 2022. Duel timnas Indonesia versus Thailand yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 29 Desember itu berakhir imbang 1-1. Timnas Indonesia sempat unggul lebih dulu melalui tendangan penalti Mark Locke di menit 50. Penalti tersebut didapat setelah tembakan keras Asnawi Mangkualam mengenai tangan Kapten Thailand Tiraton Bunmatan. Kemudian skuad Garuda semakin diuntungkan seusai Thailand bermain dengan 10 orang sejak menit 63. Gelandang Thailand Sanrawat Dechmir diganjar kartu merah karena melanggar keras Sadil Ramdhani. Berada di atas angin, timnas Indonesia justru lengah dan gugup. Alih-alih menambah gol, tim asuhan Sinteyong itu justru kecolongan. Thailand berhasil menyamakan kedudukan lewat sontekan Sarah Yuyen di menit 80. Gol tersebut berawal dari pemain Thailand merebut bola dari bek Indonesia Fahrudin Arianto. Kemudian bola dialirkan ke depan kotak penalti. Sarah Yuyen yang mendapatkan bola, kemudian melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Laju bola sepakan Sarah Yuyen yang sempat membentur bek timnas Indonesia membuat Nadeo Argawinata mati langkah hingga bola menggetarkan jala Indonesia di menit 80. Skor imbang 1-1 itu pun bertahan hingga pertandingan selesai. Timnas Indonesia dan Thailand sebenarnya memiliki poin yang sama yaitu 7 poin. Hanya saja tim Garuda kalah selisih gol sehingga membuat Thailand tetap berada di puncak klasemen grup A. Selain itu berikut 3 fakta seusai timnas Indonesia gagal kalahkan Thailand di Piala AFF 2022. Pertama, timnas Indonesia lanjutkan puasa kemenangan. Hasil imbang melawan Thailand membuat timnas Indonesia kembali puasa kemenangan. Diketahui terakhir kali Indonesia mengalahkan Thailand pada tahun 2016 silam, yaitu pada leg pertama final Piala AFF 2016. Bermain di Stadion Pakansari Bogor, kala itu timnas Indonesia yang masih dilatih almarhum Alfred Riedel menang dengan skor tipis 2-1. Kedua, Sinteyong belum pernah menang saat melawan Thailand. Dengan hasil tersebut membuat Sinteyong belum menang saat melawan Thailand dalam 4 laga bersama Indonesia. Diketahui tim Merah Putih arahan Sinteyong memetik 3 hasil imbang dan 1 kali menelan kekalahan. Sebelum laga grup A Piala AFF 2022, Indonesia juga meraih imbang 2-2 dengan Thailand di kualifikasi
kualifikasi Piala Dunia 2022 pada 3 Juni 2021. Sementara hasil sama kuat lainnya terjadi di leg 2 final Piala AFF 2020. Kala itu skornya 2 sama. Sementara kekalahan 0-4 ditelan Indonesia bersama Sinteyong pada leg pertama final Piala AFF 2020. Ketiga, Thailand tak terkalahkan di GBK sejak 2010. Skor imbang 1-1 yang didapat timnas Indonesia juga menorehkan catatan manis bagi timnas Thailand. Tim berjuluk Gajah Perang tersebut tidak pernah kalah saat melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno sejak tahun 2010. Saat itu Thailand kalah dengan skor 1-2 melawan Indonesia di Piala AFF 2010 yang menyebabkan Thailand gagal lolos dari fase grup. Indonesia memang pernah menang pada 2016, tapi saat itu laga digelar di Stadion Pakansari Bogor. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terpantau melakukan selebrasi ketika timnas Indonesia mencetak gol pembuka ke gawang Thailand melalui titik putih di menit ke-49. Pemain naturalisasi Mark Locke ialah sosok Algojo yang mengambil tanggung jawab sebagai eksekutor penalti menyusul handball Tiraton Bunmatan. Duel itu telah berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 29 Desember sore waktu Indonesia Barat. Bola dilesakkan dengan keras ke pojok kanan gawang Thailand yang sulit diantisipasi kiper. Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, merupakan Presiden Republik Indonesia yang telah menjabat 2 periode sejak tahun 2014 silam. Orang nomor 1 di Indonesia itu melakukan selebrasi spontan dengan mengangkat kedua tangannya ketika timnas Indonesia mencetak gol perdana di pertandingan sore itu. Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah tersebut seperti menunjuk langit dengan kedua tangannya. Jokowi terlihat sangat senang dengan senyum sumringah di mulutnya. Di samping kiri Presiden Jokowi turut serta juga Ibu Negara Iriana yang juga memberikan tepuk tangan untuk gol pemain Persib Bandung tersebut sambil dikawal ketat oleh Pas Pampres di bagian belakang. Jokowi dan rombongan terlihat sangat bahagia menantikan gol pembuka Timnas Indonesia. Turut hadir juga Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali dan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Semua rombongan menggunakan pakaian yang didominasi warna merah khas jersey Timnas Indonesia. Memang di babak pertama Timnas Indonesia sangat tertinggal dari segi permainan. Setelah gol Mark Locke di babak kedua, Timnas Indonesia sebenarnya berpeluang besar memenangkan pertandingan. Ditambah ada 1 orang pemain Thailand yang harus diusir keluar. Sandrawat Dechmir melakukan pelanggaran keras di menit 62. Namun pada jalannya laga, Timnas Indonesia tampak kesusahan untuk menggandakan kedudukan. Skuad asuhan Sinteyong tampak kehilangan daya magis mereka. Banyak peluang terbuang di sepertiga lapangan. Gol yang ditakutkan seluruh supporter Indonesia akhirnya terjadi. Melalui kaki Sarah Yuyen, tim Gajah Putih mampu menyamakan kedudukan di menit 80. Pertandingan akhirnya diakhiri dengan skor imbang kuat 1-1. Hasil ini termasuk merugikan Indonesia karena tidak mampu meraih poin penuh. Imbasnya, Timnas Indonesia tidak mampu salib Thailand di posisi grup A sementara. Garuda kalah selisih gol dari tim Gajah Putih. Hasil imbang tersebut juga membawa rekor buruk Timnas Indonesia yang tak pernah menang atas Thailand dalam 6 pertemuan terakhir.
Sinteyong angkat bicara terkait jalannya laga antara Timnas Indonesia versus Thailand di Piala AFF 2022. Ia mengaku kecewa dengan kepemimpinan wasit yang memimpin laga. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku seharusnya Timnas Indonesia mendapatkan 2 tendangan penalti. Pasalnya ada 2 handsball yang dilakukan pemain Thailand di dalam kotak penalti. Selain itu, Sinteyong juga menilai seharusnya juru taktik Thailand Alexander Pokling mendapatkan kartu merah. Sebab Alexander Pokling melakukan tindakan tidak fair play saat mendorong Marcelino Ferdinand di luar lapangan. Diketahui Timnas Indonesia ditahan imbang Thailand 1-1 dalam laga lanjutan grup A Piala AFF 2022. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 29 Desember, Mark Locke sempat membuat tuan rumah unggul duluan. Tapi kemenangan dibuyarkan Sarah Yuyen yang bisa menyamakan kedudukan. Kemarahan Sinteyong memuncak saat laga Timnas Indonesia versus Thailand memasuki menit 87. Kala itu pelatih Thailand Alexander Pokling mendorong Marcelino Ferdinand. Pokling tampak mendorong Marcelino ketika bola sedang berada di luar lapangan. Sontak saja aksi tersebut langsung membuat Sinteyong marah. Pria asal Korea Selatan itu langsung terlihat tidak terima sambil menunjuk ke arah Alexander Pokling. Sinteyong pun langsung protes atas tingkah pelatih Thailand Alexander Pokling yang menyalahi aturan. Juru taktik Timnas Indonesia itu menilai Manu Pokling layak diganjar kartu merah karena mendorong Marcelino Ferdinand di pinggir lapangan. Sinteyong menilai tindakan Pokling itu tidak fair play, apalagi statusnya sebagai pelatih kepala Timnas Thailand. Selain kesal terhadap pelatih Thailand, Sinteyong juga kecewa dengan kepemimpinan wasit Mohamed Kelt. Sinteyong menilai seharusnya Timnas Indonesia mendapatkan 2 tendangan penalti. Pasalnya ada 2 handsball yang dilakukan pemain Thailand di dalam kotak penalti. Sayangnya Mohamed tidak memberikan pelanggaran itu kepada Timnas Indonesia. Sinteyong juga terlihat beberapa kali kesal dan meluapkan emosinya kepada wasit keempat, yaitu Muhammad Taki asal Singapura. Ia pun menyampaikan kepada Muhammad Taki untuk melihat review pertandingan di babak pertama di ruang ganti. Sebagai informasi, hasil imbang ini membuat Indonesia masih tertahan di urutan kedua klasemen di bawah Thailand. Indonesia akan menghadapi Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila pada Senin 2 Januari 2023. Kemenangan akan memastikan Timnas Indonesia meraih tiket semifinal Piala AFF 2022. Bedah skenario untuk Timnas Indonesia agar bisa lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Berikut ada 3 skenario yang bisa dijalani Timnas Indonesia jika ingin lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Sebenarnya Timnas Indonesia bisa mengamankan tiket semifinal jika mampu mengalahkan Thailand. Hanya saja kenyataan berkata lain, di mana Timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang saat melawan Thailand dengan skor akhir 1-1. Hasil imbang tersebut membuat Timnas Indonesia harus menunda keinginannya untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Kini Timnas Indonesia harus menentukan nasib kelolosannya dengan menjalani laga pamungkas grup A Piala AFF 2022 dan laga pamungkas yang harus dijalani Timnas Indonesia dengan bertemu Filipina pada Senin 2 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil laga melawan Filipina akan menjadi penentu kelolosan Timnas Indonesia ke semifinal. Dalam laga bersamaan pula, Thailand akan menjamu Kamboja di depan pendukungnya sendiri
pada laga pamungkas. Berikut adalah skenario yang harus dijalani timnas Indonesia jika ingin lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Pertama, wajib menang melawan Filipina. Skenario utama paling aman yang harus dijalani timnas Indonesia untuk bisa mengamankan tiket semifinal adalah mengalahkan Filipina. Jika mampu mengalahkan Filipina dengan skor berapapun, timnas Indonesia otomatis akan melaju ke semifinal Piala AFF 2022. Selain itu, kemenangan juga akan memperbesar peluang timnas Indonesia lolos semifinal dengan status juara grup. Tentu syarat utama adalah kemenangan yang diraih timnas Indonesia saat bertemu Filipina harus dengan cara berpesta gol. 2, main imbang tapi penuh resiko. Timnas Indonesia bisa saja lolos ke semifinal dengan hanya meraih hasil imbang kala melawan Filipina pada matchday pamungkas. Hanya saja raihan hasil imbang terlihat beresiko jika dalam laga lainnya Kamboja bisa mengalahkan Thailand dalam waktu bersamaan. Sebaliknya, hasil imbang terasa aman jika Thailand mampu mengalahkan atau menahan imbang Kamboja. Di atas kertas, Thailand seharusnya bisa mengalahkan Kamboja dengan mudah. 3, timnas Indonesia tetap lolos sekalipun kalah. Bahkan skenario paling buruk bisa dijalankan timnas Indonesia jika ingin tembus ke semifinal Piala AFF 2022. Jika timnas Indonesia kalah pada laga terakhir, Garuda hanya perlu berharap Kamboja juga kalah pada laga pamungkas bertemu Thailand. Tapi walaupun demikian, kekalahan tentu tidak ingin dirasakan timnas Indonesia yang sangat berambisi memenangkan gelar perdana Piala AFF. Apalagi kekalahan otomatis akan membuat timnas Indonesia lolos ke semifinal dengan status runner-up saja, bukan sebagai juara grup. Potensi menghadapi Vietnam dalam laga semifinal tentu menjadi skenario yang ingin dihindari timnas Indonesia. Alhasil, kemenangan tetap menjadi hal utama yang ingin diraih timnas Indonesia untuk bisa lolos ke semifinal dengan status juara grup. Dari Piala AFF 2022 kita beralih ke Liga Spanyol. La Liga, Liga Spanyol merampungkan 3 pertandingan pada pekan 15 yang diwarnai sejumlah hasil pada Jumat 30 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil manis pada pekan 15 Liga Spanyol ini dipetik oleh Atletico Madrid kala menjamu Elche di Stadion Metropolitano. Klub sekota Real Madrid tersebut sukses mengandaskan perlawanan Elche 2 gol tanpa balas. 2 gol kemenangan Atletico Madrid diukir oleh Joao Felix menit 56 dan Alvaro Morata menit 74. Ini menjadi hasil manis bagi Atletico Madrid di mana pada 3 laga terakhir di ajang Liga Spanyol tidak pernah memetik kemenangan. Kemenangan membuat skuad asuhan Diego Simeone belum beranjak dari posisi 3 klasemen. Klub berjuluk Los Rojiblancos ini mengoleksi 27 poin. Joao Felix CS berjarak 8 poin dari peringkat kedua Real Madrid. Mereka juga tertinggal 10 angka dari pemuncak klasemen La Liga Barcelona. Kendati margin perolehan poin terbilang jauh, namun Atletico Madrid belum kehilangan asa untuk perburuan gelar juara musim ini, mengingat kompetisi baru separuh jalan. Real Madrid baru akan lakoni laga pekan 15 melawan Real Valladolid pada Sabtu 31 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Sedangkan Barcelona akan melakoni laga derby Katalan melawan Espanyol di Stadion Camp Nou di hari yang sama.
Pertama, top skor Liga Spanyol. Untuk urusan bursa top skor, nama bumper Barcelona masih menjadi yang terdepan. Ia adalah Robert Lewandowski. Penyerang Barcelona Robert Lewandowski memimpin perburuan sepatu emas La Liga dengan koleksi 13 gol. Di urutan kedua mengekor Borja Iglesias dari Real Betis. Striker klub Andalusia ini mengemas 8 lesakan. Torehannya disamai oleh pemain Real Mallorca Vedat Muriqi. Ex-bumper Liverpool dan timnas Spanyol Iago Aspas berada di urutan selanjutnya dengan gelontoran 7 gol. Pundi-pundinya ini juga disamai oleh pemain Espanyol Joselu. Pertama, Robert Lewandowski Barcelona 13 gol. Borja Iglesias Real Betis 8 gol, Vedat Muriqi Mallorca 8 gol, Iago Aspas Celta Vigo 7 gol, Joselu Espanyol 7 gol. Kedua, hasil Liga Spanyol tadi malam. Pertama, Girona menang 2-0 atas Rayo Vallecano. Kedua, Real Betis menahan imbang 0 sama Atletico Bilbao. Ketiga, Atletico Madrid menang 2-0 atas Elche. Ketiga, klasemen sementara Liga Spanyol. Di puncak ada Barcelona yang memimpin dengan 37 poin, Real Madrid membayangi dengan 35 poin. Atletico Madrid di posisi 3 dengan 27 poin. Real Sociedad memiliki 25 poin, Atletik dan Betis di posisi 5 dan 6 dengan 25 poin. Rayo Vallecano dan Osasuna di posisi 7 dan 8 dengan 23 poin. Villarreal 21 poin, Valencia dan Mallorca 19 poin, dan Girona 17 poin di posisi 12. Hasil kemenangan Atletico Madrid di pekan 15 Liga Spanyol atas Elche membuat Antoine Griezmann menjadi sorotan. Juru taktik Atletico Madrid Diego Simeone meniru Didier Deschamps perihal memberi transformasi posisi untuk Antoine Griezmann. Sama halnya di Piala Dunia 2022 bersama timnas Prancis, Griezmann menjalani peran sebagai playmaker untuk Atletico Madrid. Hasilnya, di laga perdana bersama klub seusai Piala Dunia, Griezmann mampu mencatatkan 2 assist. Atletico Madrid pun diantaranya menang dengan skor 2 gol tanpa balas atas Elche. Gol yang disarangkan Joao Felix dan Alvaro Morata merupakan hasil umpan dari pemain berusia 31 tahun itu. Simeone yang bermain menggunakan sistem 3-5-2 menempatkan Griezmann sebagai gelandang serang yang berdiri di belakang Morata dan Felix. Atletico Madrid pun tampil mendominasi dengan 62% ball possession. Akurasi umpan Griezmann mencapai angka 89%. Ya, pemandangan ex-pemain Barcelona itu bermain sebagai playmaker memang sudah dilihat sejak Piala Dunia 2022. Sang juru taktik timnas Prancis Didier Deschamps memberi transformasi posisi kepada pemain milik Atletico Madrid itu menjadi seorang playmaker. Dalam skema 4-2-3-1 yang ia usung, Griezmann berdiri di tempat belakang Olivier Giroud untuk menjadi seorang pelayan. Padahal pria berusia 31 tahun itu berposisi asli sebagai striker dan winger. Atas posisi anyarnya tersebut, nama Griezmann sukses menjadi salah satu pelayan paling sempurna di gelaran Piala Dunia. Dilansir laman Opta, catatan expectation assist menjadi yang paling tertinggi sejak Piala Dunia edisi 1974. Selama Piala Dunia 2022, pemain
pemain yang namanya dibesarkan oleh Real Sociedad itu berada di angka 3,54. Angka tersebut sukses memecahkan rekor legenda timnas Belanda Johan Cruyff yang mencatatkan 3,23 di Piala Dunia 1974. Di tengah menurunnya performa Griezmann dalam urusan mencetak gol di level klub, Deschamps mampu menyulapnya menjadi sosok pelayan sempurna. Sebagai playmaker, ia menjadi pemain tertinggi urusan melakukan umpan ke dalam kotak penalti. Pun dengan torehan umpan kunci sang pemain, statistik 12 umpan kunci yang ia lakukan menjadi yang tertinggi di antara pemain Prancis lainnya. Dengan performa menterengnya sebagai pemain nomor 10, Les Bleus mampu diantar Griezmann menuju final Piala Dunia 2022. Ia memang hanya sukses menyumbang 1 gol dan 1 assist, namun efektivitasnya memberi warna baru bagi lini tengah Prancis yang ditinggal Paul Pogba dan N'Golo Kante. Perannya juga mampu mengantar Kylian Mbappe dan Olivier Giroud tampil tajam di lini depan. Nama yang disebutkan pertama menjadi top skor lewat catatan 8 gol, sedangkan Giroud mampu mencatatkan namanya di papan skor sebanyak 4 kali. Berikut prediksi skor Real Valladolid versus Real Madrid di Liga Spanyol yang berpihak kepada Los Blancos untuk meraih kemenangan. Duel Real Valladolid versus Real Madrid pekan 15 Liga Spanyol berlangsung di Estadio José Zorrilla di Sabtu 31 Desember pukul 3:30 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertama, berkaca pada kedalaman pemain, skuad Los Blancos yang lebih lengkap dibandingkan dengan Real Valladolid membuat Real Madrid lebih dijagokan unggul dengan skor tipis 2-1. Skor itu diprediksi oleh 3 sumber prediksi berbeda. Mereka sama-sama memprediksi hasil akhir antara Real Valladolid kalah 1-2 atas Real Madrid. Real Valladolid akan menjamu juara bertahan Real Madrid di Estadio José Zorrilla dalam pertandingan Liga Spanyol pekan 15. Sebelumnya di Liga Spanyol, tuan rumah menderita kekalahan 0-3 saat kontra Athletic Bilbao. Valladolid telah kalah 2 kali dalam 3 pertandingan terakhir. Kini Valladolid berada di urutan ke-12 klasemen dengan mengemas 11 poin. Sementara Madrid kembali ke jalur kemenangan kalah kontra Cadiz di Liga Spanyol dengan skor 2-1. Setelah kehilangan poin dalam 2 dari 3 pertandingan terakhir, mereka tergelincir dari posisi terdepan untuk membuntuti pemimpin klasemen Barcelona dengan selisih 2 poin. Jika dilihat dari head-to-head kedua kubu, Madrid tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan melawan Valladolid yang menang 11 kali. Mereka terakhir bertemu di kompetisi edisi 2020-2021 di mana Madrid menang 1-0 2 kali di kandang dan tandang. Di kubu Los Blancos, Mariano Diaz diragukan karena cedera pergelangan kaki. Sedangkan Real Valladolid tidak akan diperkuat Jawad El Yamik yang mengalami cedera hamstring saat membela Maroko di Piala Dunia 2022. Kennedy juga diragukan karena masalah pangkal paha. Berikut ada prediksi susunan pemain kedua tim. Pertama, Real Valladolid akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Masip, Fresneda, Fernandes, Jess Sanchez, Escudero, Perez, Guado, dan Sanchez, Plano, Mesa, Weisman. Pelatih Joan Jose Roger Martin. Kedua, Real Madrid akan menggunakan formasi 4-3-3. Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Valverde, Ceballos, Kroos, Rodrigo, Benzema, Vinicius. Pelatih Carlo Ancelotti. Kemudian berikut juga ada 5 pertemuan terakhir Real Valladolid versus Real Madrid. Pada 21
Januari 2021, Valladolid kalah 0-1 dari Real Madrid. Lalu 10 Oktober 2020, Real Madrid menang 1-0 atas Valladolid. 27 Januari 2020, Valladolid kalah 0-1 dari Real Madrid. 25 Agustus 2019, Real Madrid menahan imbang 1-1 Valladolid. Terakhir 11 Maret 2019, Valladolid kalah 1-4 atas Real Madrid. Bursa prediksi skor menjagokan Barcelona menang atas tamunya Espanyol di Liga Spanyol edisi Derby Catalan kali ini. Merujuk pada jadwal Liga Spanyol 2022-2023, duel Barcelona versus Espanyol akan berlangsung di Stadion Camp Nou Sabtu 31 Desember pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Derby Catalan antara Barcelona versus Espanyol memilih Blaugrana menang dengan skor 2-0. Pertama, prediksi skor Barcelona versus Espanyol. Dari 4 bursa prediksi skor, 2 diantaranya memilih untuk kemenangan Barcelona 2 gol tanpa balas atas Espanyol. Kemudian satu sumber memperkirakan Barcelona hanya menang tipis 1 gol tanpa balas atas Espanyol. Sedangkan satu sumber lain memprediksi Barcelona menang 2-0 atas Espanyol di Liga Spanyol kali ini. Blaugrana akan menjamu tetangganya Espanyol dalam pertandingan Liga Spanyol. Pelatih Barcelona, Xavi, telah torehkan 5 win streak di laga 5 pertandingan terakhirnya. Saat ini Barcelona menduduki peringkat pertama dengan mengemas 37 poin. Terpaut rivalnya Real Madrid selisih 2 poin saja. Sedangkan Espanyol dalam performa terburuknya di musim ini dengan belum menorehkan kemenangan sekalipun dalam 5 laga terakhir hingga membuat laga nanti akan terasa sulit mengingat musuhnya merupakan pemuncak klasemen. Berkaca head to head pada 5 pertandingan terakhir kedua kubu, Blaugrana lebih diunggulkan di edisi Derby Catalan kali ini. Gerard Piqué jelas tidak akan bersaing untuk pertandingan Barcelona setelah mengumumkan pengunduran dirinya yang mengejutkan menjelang jeda Piala Dunia. Robert Lewandowski dipastikan juga tidak bisa bertanding karena akumulasi kartu merahnya. Sedangkan di kubu Espanyol, KDB menderita cedera ligamen dan bek kiri Adria Pedrosa absen karena hernia. Kedua, prediksi susunan pemain. Barcelona akan menggunakan formasi 4-3-3. Ter Stegen, Roberto, Konde, Christensen, Balde, Pedri, Busquets, Gavi, Rafinha, Fatih, Dembele. Espanyol akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Lecomte, Gil, As Gomez, Calero, Olivan, Pameran, Sousa, Braithwaite, Darder, Boado, dan Joselu. Ketiga, head to head Barcelona versus Espanyol. 14 Februari 2022, Espanyol 2-2 atas Barcelona. 21 November 2021, Barcelona menang tipis 1-0 dari Espanyol. Lalu 9 Juli 2020, Barcelona menang tipis 1-0 dari Espanyol. 5 Januari 2020, Espanyol menahan imbang Barcelona 2-2. Lalu 30 Maret 2019, Barcelona menang telak 2-0 dari Espanyol. Dari Liga Spanyol kita ada satu berita dari Liga Inggris. Berikut prediksi skor pertandingan pekan ke-18 Liga Inggris antara Liverpool versus Leicester City. Laga antara Liverpool versus Leicester City akan digelar pada Sabtu 31 Desember pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan yang akan digelar di Anfield Stadium itu diprediksi akan berakhir dengan kemenangan sang tuan
tuan rumah. Pasalnya pada pertandingan pekan ke-17, Liverpool berhasil menang atas Aston Villa dengan skor 3-1. Sedangkan Leicester City justru mendapatkan hasil buruk selesai dibantai Newcastle United dengan skor 0-3. Pertama, prediksi skor Liverpool versus Leicester City. Salah satu sumber prediksi skor memperkirakan Liverpool menang 2 gol tanpa balas atas Leicester City. Sedangkan satu sumber lain memprediksi Liverpool menang tipis 2-1 dari Leicester City. Kedua head-to-head Liverpool versus Leicester City. Pertama, 11 Februari 2022 Liverpool menang telak 2-0 dari Leicester City. 29 Desember 2021 Leicester City menang tipis 1-0 atas Liverpool. 23 Desember 2021 Liverpool ditahan imbang Leicester dengan 3-3. 13 Februari 2021 Leicester menang 3-1 dari Liverpool. Kemudian pada 23 November 2020 Liverpool menang telak 3-0 dari Leicester City. Ketiga, 5 pertandingan terakhir Liverpool. 6 November 2022 Tottenham kalah 1-2 dari Liverpool. 10 November 2022 Liverpool menahan imbang Tottenham, maksud kami menahan imbang derby 0-0. Kemudian 12 November 2022 Liverpool menang 3-1 dari Southampton. 23 Desember Man City menang 3-2 atas Liverpool. 27 Desember Aston Villa kalah 1-3 atas Liverpool. Keempat, 5 pertandingan terakhir Leicester City. 6 November 2022 Everton kalah 0-2 dari Leicester. 9 November 2022 Leicester menang telak 3-0 dari Newport. 12 November 2022 West Ham kalah 0-3 dari Leicester. 21 Desember 2022 McDonald's kalah 0-3 dari Leicester. Dan 26 Desember Leicester kalah 0-3 dari Newcastle. Terakhir, preview laga Liverpool versus Leicester City. Liverpool akan mencari kemenangan Liga Inggris ketiga berturut-turut saat mereka menyambut Leicester City di Anfield pada Sabtu 31 Desember. Sebelumnya, Liverpool sukses memetik kemenangan 3-1 atas Aston Villa. Hasil tersebut sekaligus membuat The Reds melanjutkan kompetisi Premier League dengan kemenangan. Kini Liverpool menempati peringkat 6 klasemen Liga Inggris dengan mengumpulkan 25 poin dari 15 laga. Sementara calon lawannya Leicester City berada di urutan 13 dengan 17 poin. Berbeda dengan Liverpool, Leicester City gagal meraih poin saat di Boxing Day Liga Inggris. The Foxes kalah 0-3 dari Newcastle United yang membuat 2 kemenangan beruntun Jamie Vardy CS di Liga terhenti. Kita menuju jadwal bola malam ini. Jadwal bola malam ini menghadirkan beberapa pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Piala AFF 2022. Untuk Piala AFF 2022 mempertandingkan laga di grup B, yaitu antara Myanmar versus Laos serta Singapura versus Vietnam pada Jumat 30 Desember. Kick-off Myanmar versus Laos mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, sedangkan Singapura versus Vietnam setelahnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Laga Piala AFF 2022 ini akan disiarkan langsung di salah satu stasiun televisi nasional Indonesia dan streaming. Beralih ke laga Liga Inggris, ada 2 laga yang bakal digelar pada Sabtu 30 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Duet West Ham versus Brentford serta Liverpool versus Leicester City akan menjadi 2 partai
pembuka di pekan 18 Liga Inggris. Kemudian untuk Liga Spanyol, ada 4 laga yang bakal digelar termasuk Real Madrid yang akan bermain menghadapi Real Valladolid. Berikut jadwal bola malam ini. Piala AFF 2022 Jumat 30 Desember 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat, Myanmar versus Laos. 19.30 waktu Indonesia Barat, Singapura versus Vietnam. Liga Inggris Sabtu 31 Desember 2022, West Ham United versus Brentford pada pukul 2:45 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Liverpool versus Leicester City. Ketiga Liga Spanyol, Jumat 30 Desember 2022, pukul 23 waktu Indonesia Barat, Getafe versus Real Mallorca. Sabtu 31 Desember 2022, pukul 1:15 waktu Indonesia Barat, Celta Vigo versus Sevilla. Cadiz versus Valladolid versus Real Madrid. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, Barcelona versus Espanyol. Pukul 22:15 waktu Indonesia Barat, Real Sociedad versus Osasuna dan Villarreal versus Valencia. Kita beralih ke berita terakhir 2022 sore waktu setempat atau Jumat 30 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pele meninggal dunia di usia 82 tahun. Pemilik nama asli Edson Arantes Nascimento atau dikenal dengan Pele itu lahir di Três Coracoes, Brazil pada 23 Oktober 1940. Pele meninggal dunia setelah berjuang dengan masalah kesehatan selama beberapa waktu dan dibawa ke rumah sakit pada awal Desember lalu. Tidak dipungkiri lagi jika legenda sepak bola asal Brazil tersebut dianggap sebagai pemain sepak bola terhebat sepanjang masa. Pele adalah manusia pertama dan satu-satunya yang memenangkan Piala Dunia sepak bola sebagai pemain sebanyak 3 kali. Pele memenangkan Piala Dunia sepak bola bersama Brazil pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Ketika Pele memenangkan Piala Dunia bersama Brazil pada tahun 1958, ia menjadi pemenang Piala Dunia termuda hanya berusia 17 tahun lebih 249 hari. Berikut profil legenda sepak bola Brazil, Pele yang baru saja tutup usia. Nama lengkap Edson Arantes Nascimento. Nama panggilan lain adalah Pele atau Orei. Tempat lahir Três Coracoes, Brazil. Tanggal lahir 23 Oktober 1940, berposisi sebagai penyerang di negara Brazil. Dilansir dari Marca, Pele memulai debutnya di Santos pada 7 September 57. Kala itu ia mencetak 1 gol. Kemudian Pele pun mendapatkan tempat utama dalam tim senior Santos dan keluar menjadi top skor Liga dengan 56 gol pada usianya yang ke-16 tahun. Dalam waktu yang singkat, Pele diajak bergabung dengan tim nasional Brazil di ajang Piala Dunia 1962. Karena penampilannya yang begitu memukau, nama Pele pun mulai dikenal oleh dunia. Klub ternama seperti Manchester United, Juventus, dan Real Madrid pun sempat mengincarnya. Namun pemerintah Brazil melarangnya karena ia dianggap sebagai harta karun negara. Karir Pele melejit bersama klub Brazil. Ia dapat membawa Brazil menjuarai berbagai kejuaraan nasional dan internasional. Namun di tahun 1972, Pele memutuskan untuk pensiun dari Barcelona setelah 17 tahun berkarir di klub tersebut. Dilansir dari sumber yang sama, legenda Brazil itu tampil untuk Barcelona antara tahun 1956 hingga 1974. Ia mencetak 1087 gol penting dalam 1118 pertandingan dan memenangkan banyak gelar. Kemudian pada tahun 1974 dalam rangka mempopulerkan sepak bola, Pele bergabung dengan klub New York Cosmos. Walaupun telah berumur 34 tahun, kemampuan Pele bermain sepak bola masih memukau. Bahkan di usianya yang sudah tidak keemasan lagi, ia dapat mengantarkan New York Cosmos sebagai juara North American Soccer League di tahun ketiganya. Terakhir melawan Filipina.
Masuk pada jalannya laga. Di awal babak pertama, timnas Indonesia mengambil inisiatif serangan dari sektor sayap. Umpan silang Egy hampir berbuah gol saat disontek Witan, namun bisa digagalkan penjaga gawang Thailand. 5 menit babak pertama berlangsung, timnas Indonesia mendominasi penguasaan bola. Sementara Thailand mencoba upaya dengan memanfaatkan sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Upaya Thailand membuka